bakal bahas terkait tepung Garut ya, atau pati Garut. Ada yang komentar beberapa orang, Bun katanya nggak ada efek sampingnya, tapi kok kalau misalnya dimasaknya nggak matang bisa mencret. Jadi maksud aku itu nggak ada efek samping kalau dikonsumsi jangka panjang ya teman-teman. Tapi masaknya itu harus matang, bisa diseduh dengan air mendidih atau juga air yang baru matang, yang masih dipanci, yang masih panas gitu loh teman-teman. Jadi memang harus matang. Di sini aku bakal jelasin lagi cara-cara pembuatannya seperti apa dan juga konsumsinya kapan aja agar cepat membantu proses penyembuhan atau pemulihan. Kalian simak video ini sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih untuk pejuang asam lambung GERD, anxiety? Tetap semangat ya, semoga kalian lekas pulih, lekas membaik, lekas beraktivitas kembali seperti sedia kala. Aku itu selalu memberikan penjelasan mungkin bertele-tele ya, ataupun mungkin panjang lebar, karena itu aku share berdasarkan pengalaman-pengalaman aku ya. Aku itu bukan dokter, tapi aku punya pengalamannya. Makanya kan kadang orang-orang udah kontrol, udah konsultasi ke dokter, tapi masih aja nanya ya ke motivator-motivator atau ke teman-teman yang udah sembuh dari GERD, anxiety, karena mereka itu punya pengalamannya. Jadi juga sama orang tua teman aku ya, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Cengkareng, RSUD Cengkareng. Dia itu DBD dan ternyata dia kena GERD juga, orang tuanya udah lansia. Nah, dokter itu bingung kemarin ya, dia cerita sama aku sambil berkaca-kaca. Ibu aku gini, ternyata dia GERD, sendawa-sendawa, gini. Ternyata dia tuh suka menunda-nunda makan, karena namanya ibu-ibu, nenek-nenek ya, yang udah usia lanjut. Kadang kalau lagi di rumah berdua sama suaminya, anak-anaknya udah pada rumah tangga, udah pada pisah rumah, jadi kadang malas. Dia tuh kadang katanya nggak sarapan, tahu-tahu udah siang aja jam 11. Jadi itu dia kena GERD karena pola makan, dari pola makan. Kalau aku kan dari faktor stres ya. Nah, kemudian aku di sini bakal share ke kalian untuk cara-cara mengatasinya. Jadi aku itu sebelumnya pernah share terkait tepung Garut. Tepung Garut itu juga bagus, aku pernah konsumsi. Nah, sebelum lanjut, kalau misalnya kalian mau konsultasi tentang ilmu GERD, ilmu kesehatan yang lainnya, silakan ke dokter. Tapi kalau misalnya mau nanya-nanya pengalaman, boleh ke aku atau ke motivator asam lambung GERD yang lainnya. Kita itu panjang lebar, bertele-tele, mungkin mutar-mutar ceritanya karena berdasarkan pengalaman. Jadi aku mohon maaf ya kalau misalnya Bun terlalu bertele-tele. Di sini aku bakal bahas terkait tepung Garut. Ini sebenarnya udah lama ya, tepung Garut ini aku udah nggak konsumsi lagi sejak sembuh. Tapi aku tuh masih menyimpan, aku masih nyetok karena ini expirednya masih lama, sampai tahun 2023 ya, bulan Juli. Makanya masih ada beberapa obat-obatan aku yang masih aku simpan karena aku jaga-jaga takut sebenarnya ya. Jadi aku itu konsumsi ini rutin juga ya, pada saat itu sekitar beberapa bulan. Kenapa? Karena ini juga rekomendasi dari teman-teman aku. Jadi aku selalu menginformasikan, aku itu kalau dari rekomendasi dari orang-orang yang udah sembuh dari GERD, asam lambung, aku langsung beli. Apalagi kan misalnya murah, ini harganya murah loh, hanya 27.000. Jadi aku langsung order. Dan pada saat itu aku tuh lagi ngalamin perih banget lambung aku setiap bangun tidur ya, kadang suka panas. Kenapa ya? Ternyata itu memang GERD ya. GERD itu sensasinya luar biasa ya, banyak 1001 sensasi. Dan pada saat itu aku hanya konsumsi obat-obatan dokter. Makanya para teman aku menyarankan atau sarankan untuk konsumsi tepung Garut, aku langsung order ya. Ini aku beli sendiri, nggak di endorse. Aku beli harganya 27.000. Aku konsumsi rutin setiap pagi, bisa 3 kali sehari. Nah, ada yang komentar, ini ada efek sampingnya nggak Bun? Ya nggak ada, menurut aku emang nggak ada. Ini juga bisa dikonsumsi untuk bayi kalau misalnya yang baru pertama makan atau yang empasi ya, yang 6 bulan ke atas, tapi disarankannya untuk 9 bulan ke atas. Kenapa nggak ada efek sampingnya? Karena ini tradisional, alami dari pati Garut. Ya, tadi ada yang komentar juga, Bun katanya nggak ada efek sampingnya, tapi kalau nggak matang berbahaya. Ya berbahaya karena kalau kita yang udah dari GERD, kalau makan yang mentah-mentah itu bahaya. Ya, apalagi kalau misalnya yang udah ada tukak, yang udah ada luka, yang udah ada radang, kita harus makannya yang higienis,
kemudian yang halus, dikunyahnya halus, dan juga harus yang matang. Jadi jangan mentang-mentang nggak ada efek sampingnya langsung dimakan, diseduh air dingin juga bisa, jangan. Jadi memang harus matang. Jadi yang membuat aku berpikir ya, yang tidak memiliki efek samping itu, kalau misalnya kalian pengen konsumsi tiap hari jangka panjang, it's okay, nggak ada masalah, karena emang ini bagus, ini bahan alami tradisional. Tapi kalau misalnya dikonsumsi langsung diseduh dengan air dingin, itu bakal mencret, bakal diare, karena aku pernah ngalamin. Saat itu aku diajarinnya ya, aku juga diajarin sama beberapa orang, kamu seduh aja pakai air biasa, air panas, langsung diminum. Tapi kan nggak matang. Aku konsumsi itu, langsung aku buang-buang air karena nggak matang. Ternyata setelah aku nanya sama tetangga aku yang juga udah sembuh karena konsumsi ini, ternyata itu bisa dimasak dulu atau diseduh pakai air panas yang panas banget agar mengental, agar panas kayak bubur. Jadi harus matang. Aku cobalah seperti itu dan ternyata memang caranya itu harus diaduk sampai benar-benar matang. Bisa dicampur dengan menggunakan air gula ya, gula aren, gula jawa, atau juga bisa polosan. Jadi sesuai dengan selera kalian. Jadi nggak ada efek samping, bukan berarti mau dikonsumsi langsung aja boleh. Jadi memang harus dimasak dulu. Kan ada cara-caranya di sini teman-teman ya. Untuk cara penyajiannya, masukkan 1,5 sendok Garut, kemudian ditambahkan gula aren atau polos juga bisa. Kemudian diaduk sampai larut. Disiramnya itu pakai air matang atau air mendidih. Jadi jangan, kalau air termos aku nggak saranin ya, nggak aku saranin karena air termos itu kadang tidak panas banget. Jadi yang mendidih, yang baru mendidih nih, biasanya yang baru matang, aku langsung seduh dengan menggunakan air mendidih. Itu langsung kental gitu kayak bubur sumsum gitu loh teman-teman. Jadi jangan yang masih kayak cair gitu, itu bisa membuat kita mencret atau diare, karena aku pernah ngalamin. Nah, jadi pada saat itu aku konsumsi ya, lumayan lama juga, sekitar berapa bulan. Dan aku membaik pada saat itu, aku lepas lagi. Kemudian ada sensasi lagi tuh, karena aku telat makan dan juga aku kecapean, kehujanan. Makanya aku cobalah air tajin. Air tajin itu awalnya aku cobanya air tajin yang biasa. Tapi kata teman-teman aku yang udah sembuh, lebih bagus air beras organik karena itu efeknya lebih cepat, karena air beras organik ini tidak mengandung pestisida atau bahan-bahan kimia pada saat proses penanamannya. Makanya aku coba lagi. Jadi setiap yang orang rekomendasikan aku langsung coba teman-teman. Luar biasa. Untuk pejuang asam lambung GERD itu semua hal dilakukan yang penting sembuh, karena memang sensasinya itu banyak banget. Jadi seperti itu ya caranya, bisa diseduh dengan air mendidih atau air yang matang yang panas banget, atau juga bisa langsung diaduk. Cara-caranya udah ada videonya kok teman-teman, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya udah aku buatkan. Di sini aku jelaskan lagi karena ada beberapa yang komentar dan juga komentarnya itu kadang suka kayak gimana gitu, tapi ya sudahlah ya. Makanya di sini aku jelasin lagi. Ini nggak ada efek sampingnya jika dikonsumsi jangka panjang, tapi kalau misalnya nggak matang itu juga bisa berefek ya, bisa diare atau bisa sakit perut. Seperti itu teman-teman ya, kalian boleh konsumsi ini 3 kali sehari sebelum makan, sebelum sarapan, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam. Mudah-mudahan yang sering nonton video-video aku, yang sudah bertanya, lekas sembuh ya kalian, tetap semangat, cepat pulih, cepat beraktivitas kembali. Kalian harus bersyukur, harus happy, harus bahagia agar tidak sering kambuh-kambuhan. Dan juga pantangannya dijauhi ya, jaga pola makannya dengan terapkan pola makan sering tapi porsi kecil. Oke teman-teman, cukup sekian video aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.